Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Maximisa, salah satu peserta BCKS NTT Angkatan Pertama. Kami dalam menjalani proses pembelajaran di modul 3 tentang pengambilan keputusan, kami diberikan kesempatan untuk menganalisis sebuah kasus dalam kaitannya dengan materi pengambilan keputusan. Udah janganlah itu bama dan eko indah lah nang sarupo itu dek hanya takut menjali udah acok mau buaan dulu dan mailah suko menjali udah bakalan basora toko kado. Kami diberikan kesempatan untuk menganalisis studi kasus tersebut. Kami akan mengidentifikasi nilai yang saling bertentangan melalui tahapan melakukan 5 jenis uji etika, yaitu legal, regulasi, intuisi, publikasi, serta panutan, serta merumuskan tindakan yang etis dan berdampak jangka panjang dengan pertimbangan efektif berbasis nilai-nilai kebijakan untuk membentuk kepemimpinan sekolah yang berintegritas. Setelah itu kami akan menganalisis kasus tersebut melalui 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menggambarkan sedikit tentang kasus yang akan kami analisis. Untuk menganalisis kasus tersebut, langkah pertama yang harus kami lakukan adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah pertama untuk mengenali nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut di atas, tentunya penting untuk kita pahami inti dilema etika dan mencegah keputusan yang gegabah. 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi atau kasus tersebut. Dan ketiga tuh kita kumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Dan keempat, kita akan masuki tahapan benar atau salah dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja dalam tahapan mengenal Baik, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Ketika menganalisis kasus seperti yang terjadi di atas, yang langkah pertama yang harus kita lalui adalah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 di atas. Jadi untuk nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut di atas, saya memilih kita bisa lihat dari nilai-nilai yang bertentangan. Yang paling tepat untuk kasus di atas adalah kebenaran dan kesetiaan. Di sini Tari diharapkan dengan 2 pilihan yang sangat berat namun memiliki dampak yang sangat luar biasa juga, yaitu kalau Tari memilih kebenaran, maka Tari akan kehilangan identitasnya dari sahabatnya bahwa dia tidak setia. Tetapi jika Tari memilih untuk tetap setia menjaga relasi atau persahabatan mereka, maka Tari akan kehilangan kebenaran itu dan imbasnya itu kepada integritasnya Tari sendiri. Yang kedua,
label baru untuk persahabatan mereka. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus 4. Tentu saja sesuai cerita di atas, tokoh utama dalam peristiwa itu adalah Rara dan Tari, dan peran pembantunya adalah Ibu Sri dan Nina. Langkah ketiga, fakta-fakta apa yang terjadi dalam situasi kasus 4. Yang pertama, Rara mengambil sebuah dompet di kursi di perpustakaan. Yang kedua, Tari teman dekatnya Rara menyaksikan langsung kalau Rara mengambil dompet tersebut. Fakta yang ketiga, ada laporan kehilangan dompet dari Nina, dan Ibu Sri yang menerima laporan itu mengumumkan kepada seluruh siswa bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan, dan bagi siapa saja yang menemukannya mohon untuk dikembalikan. Dan langkah yang keempat, kita lakukan pengujian benar atau salah. Maka poin yang kita ambil di sini adalah uji intuisi. Langkah kelima, pengujian paradigma benar. Adalah paradigma benar lawan benar. Itu poin yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Maka bisa kita pilih kebenaran, dan kebenaran melawan kesetiaan. Bapak Ibu, kata kebenaran dan kesetiaan itu beda-beda tipis, 11-12, tetapi mempunyai nilai dan makna yang berbeda. Kebenaran adalah bisa dikategorikan melakukan tindakan yang sesuai dengan kode etik, aturan, dan hukum yang berlaku. Kesetiaan itu adalah menjaga atau mempertahankan suatu relasi. Langkah keenam itu prinsip resolusi. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap mengambil resolusi, prinsip resolusi peraturan, karena yang dilakukan oleh Rara mengambil dompet itu tidak salah. Menemukan dompet itu tidak salah. Menemukan dompet itu tidak salah, tetapi yang salah adalah ketika dia tidak mau mengembalikan dompet itu. Sehingga keputusan, jika saya berada di posisi Nina, jika saya berada di posisi Tari, saya akan memilih kebenaran. Saya akan bertajuk pada peraturan, tetapi sebelum mengakhiri kasus tersebut, saya akan membangun komunikasi dulu dengan teman baik saya. Saya menyampaikan kalau tindakan yang diambil itu salah, dan yang harus dilakukan adalah mengembalikan dompet tersebut. Karena apa? Ketika tidak mengembalikan dompet tersebut, maka integritas dan harga dirinya akan sangat tercoreng. Berikut, persahabatan kami juga akan mendapatkan label baru,
bahwa komplotan pencuri. Oleh karena itu, karena saya menyayangi teman saya, maka saya, oleh karena itu, saya menyayangi. Oleh karena itu, persahabatan kita harus tetap dijaga integritasnya. Kita kembalikan dompet tersebut, biar harga diri kita, integritas kita tetap terjaga. Dan yang paling penting, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sekian.